Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di pertemuan 5 mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan tema Teknik Audit Berbantuan Komputer atau TABK. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan coba membahas apa itu TABK di dalam peranannya untuk audit SI. Nah, kita lihat untuk audit SI di sini, IT audit itu terdiri dari pendekatannya ada 3. Kita lihat di sini versus IT audit dengan audit yang konvensional atau yang biasa. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengaudit secara IT dan apa sih perbedaannya dengan audit konvensional. Nah, untuk audit IT sendiri kita lihat ada pendekatannya 3, yaitu yang pertama around the computer atau pendekatan secara around the computer, yang kedua through the computer, yang ketiga with the computer. Nah, ini akan menghasilkan yang namanya CAATS, yaitu Computer Assist Audit Techniques, atau kita sebut di dalam bahasa Indonesianya TABK atau Teknik Audit Berbantuan Komputer. Nah, kita lihat apa sih bedanya dengan yang audit konvensional. Nah, untuk persamaannya masing-masing sebenarnya dua hal ini untuk mendefinisikan apa itu audit. Kemudian diaudit oleh seorang auditor orangnya, kemudian menghasilkan tujuan-tujuan dari audit. Kemudian ada opini-opini dari seorang auditor terhadap sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Kemudian yang kelima tentang norma pemeriksaan. Kemudian perbedaannya adalah dari rekam jejak auditnya. Yang kedua keseragaman transaksi. Kemudian ada pemisahan tugas. Kemudian ada 4 resiko manfaat. Kemudian yang kelima ada manfaat. Nah, ini semua ini dengan bantuan TABK kita akan dapat paperless nih. Paperless itu kita menghindari pemakaian kertas-kertas yang berlebih. Jadi untuk yang catatan-catatan kronologis dari penggunaan sumber daya sistem mencakup user login, akses file dan berbagai aktivitas lainnya dan apakah ada pelanggaran atau tidak. Tuh. Nah, kita lihat di sini apa sih target pemeriksaan di dalam suatu audit IT. Nah, kita lihat pendekatan dengan komputer. Di sini ada user profile, kemudian di sini ada suatu aplikasinya yang akan mengkomunikasikan. Apa saja dalam aplikasi program ini? Dia akan mengkomunikasikan kontrol program, kemudian ada DPMS-nya atau database management system, kemudian ada operating system, ada hardware-nya. Baru ini akan terkolaborasi di infrastruktur suatu perusahaannya. Next. Kemudian apa sih yang kita sebut TABK itu atau teknik audit berbantuan komputer? Jadi TABK itu merupakan pelaksanaan dari pengumpulan bukti audit dengan menggunakan komputer, yaitu dengan test of control dan substantive test. Jadi TABK itu melibatkan komputer atau software audit untuk membantu pengujian serta evaluasi file atau data perusahaan. Jadi kita banyak nanti dengan TABK banyak software bantuan yang akan digunakan untuk bagaimana menyajikan bukti-bukti evidence untuk perusahaan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja nih yang dilakukan dengan TABK? Yang pertama ada audit sampling. Komputer berperan untuk menghitung parameter sampel, memilih sampel, kemudian menilai hasil sampel. Nah, jadi dengan komputer diolah datanya, nanti akan keluar hasilnya. Kemudian ada simulasi, komputer digunakan untuk menilai software yang dimiliki oleh klien. Kemudian pengumpulan data yang akan diuji, penelaahan analisis, penyusunan kertas kerja pemeriksaan, kemudian ada kalkulasi, pembandingan, dan manipulasi data. Nah, kemudian kalkulasi telah dianalisis. Karena dengan software di dalam TABK dia sudah dianalisis secara software. Kemudian informasi proyek seperti anggaran dan pemonitoran waktu. Kemudian korespondensi audit standar, kemudian cek kelengkapan data, konsistensi, alokasi dan ketepatan, kemudian cek rumus, membandingkan integrasi data, ikhtisar, sort, merge, split, rasio untuk analisis data. Kemudian baru kita bandingkan nih data antar berbagai prosedur audit yang dilakukan. Nah, kita lihat di sini ada pengendalian dan prosedur audit. Nah, ini beberapa di dalam tabel ini kita lihat yang bidang pengendalian yang akan diaudit. Misalnya yang pertama perencanaan organisasi, IT plan dan organisasi.
dengan cara manual nih. Dengan cara manual kita mengauditnya, maka akan menghasilkan bukti audit seperti dokumen planning dan memo rapat atau biasa disebut MOM, rapat yang paper based. Yang kedua, bidang pengendalian yang diaudit seputar prosedur pengembangan aplikasi SysDoc, review, dan testing. Jika ini masih dilakukan manual, apa sih hasil auditnya atau bukti auditnya? Bisa berupa hasil observasi, cek dokumentasi, dan hasil wawancara. Nah, ketika yang diaudit pengendalian mesin, kemudian dilakukan auditnya oleh komputer, maka bukti auditnya berupa software house yang sudah dilengkapi pengendalian. Nah, ini sudah berbentuk aplikasi. Kemudian yang keempat, jika pengendalian akses equipment dan data file bisa dilakukan secara manual atau komputer, nah hasilnya adalah bukti auditnya hasil interview dengan teknisi. Kemudian ada pengendalian menyeluruh. Nah, ini bisa dilakukan secara manual, yaitu akan menghasilkan bukti audit observasi dan dokumen atau SOP. Nah, kemudian kita akan berbicara manfaat dari software audit itu apa? Yang pertama, dia akan menilai secara kualitas SPI pada sistem yang digunakan. Kemudian mengetahui bagaimana cara sistem software bekerja, merusak sistem pengendalian komputer, kemudian mengumpulkan bukti tentang kualitas sistem aplikasi yang disebut utility program, kemudian mendukung doing test of internal control maupun untuk substantive test. Dalam hal ini si auditor itu dapat memilih software yang cocok yang dapat diterapkan dalam tugas audit yang bersangkutan. Jadi banyak sekali software audit yang akan diperbantukan yang menggunakan berbasis komputer. Salah satunya yang sudah kita bicarakan di pertemuan yang sebelumnya seperti GAS, kemudian ada seperti di dalam software akuntansi. Nah, itu banyak, ada Cisco dan yang lain-lain. Kemudian bagaimana pendekatan pelaksanaan audit? Pertama, dia akan menggunakan test deck. Kemudian dengan integrated test facility atau ITF, kemudian dengan parallel test facility atau parallel simulation, kemudian dengan paket software, kemudian dengan sistem tagging dan tracking job analysis. Nah, kita lihat juga di sini apa saja yang masuk kategori TABK. Yang pertama, teknik data uji diuraikan dalam bentuk data-data yang absah dan tidak absah. Contohnya penggajian yang NIP-nya atau nomor induk pegawainya dikatakan sah atau tidak. Nah, itu bisa kita simulasi untuk TABK-nya. Kemudian fasilitas pengujian terpadu atau integrated test facility. Jadi ITF itu mencakup penggunaan data uji dan pembuatan record fiktif untuk file master. Contohnya di sini penggajian untuk karyawan yang fiktif seolah-olah bersamaan dengan penggajian yang absah. Jadi ini bisa simulasi. Kemudian simulasi paralel, contohnya itu untuk uraiannya memproses data melalui program audit keluaran yang nyata, kemudian baru dibandingkan. Contohnya akan diperhitungkan depresiasi, diverifikasi, kemudian diproses file AT-nya dengan program audit. Kemudian ada teknik perangkat lunak audit, program komputer yang memungkinkan komputer yang dipakai sebagai alat audit. Di sini contohnya auditor yang menggunakan program komputer untuk mengambil data dari file master. Nah, ini contoh yang lain. Secara teknik GAS atau Generalized Audit Software, dia merupakan software audit yang dirancang khusus untuk memungkinkan memproses data yang berkaitan dengan audit. Contohnya GAS yang dipakai untuk auditor dengan hak yang tidak biasa. Kemudian ada lagi kegiatan audit terprogram embedded audit rutin yang tersimpan dalam program. Nah, ini diuraikan sebagai kegiatan audit khusus dalam program komputer sehingga data transaksi dapat dianalisis. Contohnya unsur-unsur data yang akan diuji, kemudian catatan diperluas untuk tekniknya. Di sini ada modifikasi program. Nah, contohnya modifikasi program-program dalam penggajian untuk pembayaran lembur dan yang lain-lain. Kemudian ada snapshot tekniknya. Nah, ini merupakan program untuk membuat keluaran data yang berkaitan dengan audit. Kemudian contohnya ada program gaji yang dimodifikasi untuk membuat keluaran data yang berkaitan dengan pembayaran lembur. Nah, ini contoh-contoh lain nanti bisa kalian baca. Kemudian ada sistem software audit operasional. Tujuan dan manfaatnya: bantuan untuk membuat program audit itu sendiri, kemudian untuk mempermudah pemahaman audit sistem, kemudian untuk mengukur efisiensi pengelolaan komputer, misalnya CPU utilization,
kemudian real memory utilization. Nah, ini contoh-contoh untuk audit software. Ada Audex 100, ada Auditab, kemudian ada Audipak 2, Autrosonic 32, Strata, ACL. Nah, yang sering banyak digunakan itu ACL. Kemudian ada Pan Audit Plus IDA, IDA Ltd, ada Friend Software dan yang lain-lain. Banyak sekali audit-audit software yang sudah dipakai di dalam perusahaan. Nah, kemudian salah satunya yang sudah mungkin kalian ketahui atau sudah memakai di semester-semester sebelumnya, ada software-software akuntansi seperti Mayop, kemudian ada Deck Easy, ada Peachtree, ada Platinum, ada Value Plus, ada Oracle Finance, ada QuickBooks, atau ada lagi yang terakhir Accurate atau Accurate. Nah, apakah harus semuanya perusahaan itu menggunakan software akuntansi? Tidak. Jadi hanya beberapa saja yang biasanya digunakan oleh si perusahaan tersebut. Tidak perlu semuanya. Kemudian bagaimana tips memilih software audit? Pertama, identifikasi kebutuhan. Kemudian perhatikan fiturnya atau fitur-fiturnya. Kemudian perkembangan software, berapa kali versi terbaru. Biasanya kita memakai versi terbaru biar selalu update, ada perubahan-perubahan di dalamnya. Kemudian setelah itu bagaimana term dan conditionnya setelah membeli software audit. Nah, ini beberapa pengendalian audit yang seperti sudah kita baca di depan secara ISAKA. Nanti kalian bisa baca untuk yang masuk dalam kategori TABK. Nah, ini penggajian dan yang lain-lain. Sebenarnya ini sudah dibaca di depan. Ini diperjelas lagi secara kolom-kolom yang sudah masuk ke audit ISAKA gitu. Sekian untuk kuliah hari ini. Saya harap dapat membantu untuk materi TABK. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.